sabuk yang ada pada monster itu. Secara perlahan tubuh monster itu menghilang, berubah menjadi abu. Sang Yu sampai terkagum-kagum melihat sabuk itu. Sang Yu sudah mulai merasa jenuh. Sudah tidak ada lagi tantangan dalam hidupnya, karena semua bisa dia dapatkan dengan mudah. Lalu Sanji memberi usul agar Sang Yu membangun sebuah menara khusus untuk dirinya dan membantu kaum miskin di seluruh dunia. Sang Yu melatih diri untuk jujur kepada Hua kalau dia sudah jatuh cinta dengannya sejak remaja. Sang Yu ingin tahu kenapa Hua bisa lupa dengan dirinya, karena dia mulai ragu apakah Hua menerimanya karena dia sekarang adalah pemuda yang kaya. Lalu tiba-tiba sebuah pedang menancap dadanya, tapi tidak terlihat pria misterius yang selama ini menyiksanya di alam bawah sadar. Sang Yu mulai khawatir bagaimana sosok itu bisa menyerangnya di alam nyata. Dia mulai ragu apakah sebenarnya hidupnya selama ini adalah sebuah mimpi. Lalu Sanji datang dan melihat Sang Yu sedang galau. Sang Yu bilang kepada Sanji apakah dia akan menerima balasan atas semua yang sudah diambil. Sanji terlihat kebingungan dengan semua ucapan Sang Yu. Saat ingin tidur, Sanji datang seperti biasa untuk mengawal Sang Yu yang ingin masuk ke alam mimpinya. Tapi Sang Yu bilang kalau dia hanya ingin tidur sendirian malam ini. Sang Yu mencoba beristirahat secara normal, tapi tetap saja dia mengalami mimpi buruk seperti biasanya. Sang Yu berada di atas sebuah gedung pencakar langit. Di sana dia bertemu dengan pria misterius yang menyerangnya. Sang Yu kaget mengetahui kalau sosok pria itu adalah dirinya sendiri, yang perlahan-lahan menghilang menjadi abu. Lalu Sang Yu terbangun dengan bekas luka akibat serangan yang dia alami selama ini di alam bawah sadarnya. Anehnya bekas luka itu juga ikut terbawa ke alam nyata, sama halnya seperti benda-benda yang dia curi selama ini. Keesokan harinya saat ingin menemui Hua di kafe, Sang Yu kembali mengalami serangan misterius yang sama. Lalu tiba-tiba Sang Yu diculik dan dibawa menggunakan sebuah pen. Ternyata yang menculiknya adalah anggota gangster. Ketua gangster itu bernama Qiang. Salah satunya adalah pria yang terlihat di Pegadaian. Sang Yu menawarkan 10 juta dolar agar Qiang melepaskannya dan jangan pernah mengganggunya lagi. Qiang setuju dengan tawaran itu. Tak lama berselang, Sanji mengantarkan uang itu kepada anak buah Qiang. Setelah uang itu ada di tangan mereka, tiba-tiba Sanji juga ditahan bersama dengan Sang Yu. Lalu Qiang mengecek HP milik Sang Yu. Diketahui kalau uang di rekeningnya berjumlah lebih dari 300 juta dolar. Qiang merasa tebusan 10 juta dolar terlalu sedikit. Dia menginginkan lebih dari itu. Sang Yu bilang kalau hidupnya tidak akan lama lagi. Baginya uang tidak penting. Kemudian Sang Yu membawa Qiang ke rumahnya. Setelah itu Sang Yu membawa anggota gangster itu ke dalam ruangan rahasianya, yang terdapat banyak sekali harta karun yang dia kumpulkan selama ini. Tak lama Hua datang menemuinya. Melalui monitor suara, Sang Yu memaksa Hua agar segera pergi dari tempat itu. Tapi Hua tetap masuk. Akibatnya dia juga ikut disandra oleh Qiang.